Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Permana, nomor peserta 2016 9825 8897. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Prodi Pendidikan IPA, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja di kelas 9 SMP Negeri 2 Samarang, Kabupaten Garut untuk materi rangkaian listrik seri dan paralel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, alhamdulillah ya, baik semua ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Oke, siapa aja? Hasan. Kenapa Hasan? Oke, Hasan izin. Ada lagi? Devisa. Kenapa Devisa? Sakit. Sakit. Oke, ada lagi? Nuri. Siapa? Nuri. Kenapa Nuri? Diri izin juga. Sudah? Tiga orang ya, tidak masuk ya? Oke, sip. Gimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, coba kita cek dulu ya. Yo, semuanya boleh berdiri dulu ya. Semuanya berdiri dulu. Oke. Coba kalian cek ya. Bajunya yang masih keluar silahkan dimasukkan dulu ya. Rapikan dulu bajunya. Oke ya. Gak ada yang pakai kopi ya? Gak ada yang pakai kopi. Sudah rapi? Sudah. Oke, silakan dulu kembali. Ya. Nah, sekarang kalian coba cek di kolong bangku ya. Di kolong bangkunya ada sampah atau tidak? Sudah bersih? Sudah. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, agar aktivitas kita hari ini mendapatkan bimbingan dan lindungan dari Allah, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Ya, silakan KM Ramdhani dipimpin dulu untuk berdoa. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke ya, sekarang coba kalian perhatikan dulu ke depan ya. Nah, di sini ada sebuah kata-kata bijak ya dari salah satu tokoh sejarawan di Indonesia ya. Coba kita simak ya. Oke, ini dia Tan Malaka. Ya, apa yang dikatakan oleh beliau? Bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk mempertajam kecerdasan, kemudian memperkukuh kemampuan. Lalu di sini juga ada memperhalus perasaan. Oke ya, terus semua tetap perhatikan ke depan ya, sini ya. Coba sekarang aku mau tanya ya, sejauh pemahaman kalian ya, ketika di lampu hias itu misalnya ada satu lampu yang padam, bagaimana lampu yang lainnya? Coba acungkan tangan dulu ah. Yo, coba acungkan tangan. Oke, yuk silakan Caca. Gimana menurut Caca? Lampu yang satu padam berarti yang lainnya juga padam, soalnya di situ rangkaian listrik seri. Oke, good ya, bagus nih. Apa jawaban dari Caca ya? Jadi kalau di lampu hias itu ya, ketika ada satu lampu yang padam atau mati, maka lampu yang lain juga akan ikut mati. Kenapa bisa begitu? Karena listrik yang digunakan di lampu hias adalah rangkaian seri. Oke ya, pertanyaan berikutnya ya. Coba perhatikan lagi di sini. Nah, pernah nggak kalian melihat fenomena pada lampu lalu lintas? Pernah. Gitu. Sering ya melihat ya, lampu lalu lintas. Nah, coba sejauh pengalaman kalian ya, kalian ingat-ingat, kalian perhatikan di lampu lalu lintas ya. Ketika ada satu lampu yang mati atau yang padam, itu kira-kira lampu yang lainnya bagaimana? Oke, silakan Anissa. Ya, silakan. Jika yang lampu 2 mati, maka lampu yang satu akan hidup. Oke, nah kira-kira menurut Anissa, rangkaian listrik apa tuh yang dipakai di lampu lalu lintas itu?
Menggunakan rangkaian listrik panel. Menggunakan rangkaian listrik panel. Oke, bagus ya. Sip ya untuk Anissa ya. Jadi kalau rangkaian listrik yang digunakan di lampu lalu lintas itu adalah salah satu contoh rangkaian panel. Oke ya, yuk sekarang kalian perhatikan dulu di sini ya ke depan ya. Nah, Bapak akan menunjukkan sesuatu ya. Nah, di sini sudah Bapak pasang ada rangkaian listrik ya. Di sini ada 2 buah lampu, ada 1 buah saklar dan sudah terhubung dengan catu daya atau power supply ya. Nah, coba ketika saklarnya nanti Bapak on kan, kalian perhatikan nyala lampunya ya. Satu, perhatikan apakah nyalanya terang atau redup ya. Kemudian nanti kalau satu lampu itu Bapak copot, apa yang terjadi pada lampu yang lain? Ya. Oke, silakan diamati ya. Nih. Coba ya, ini saklarnya coba kita on kan. Nah, ya. Ini nyala lampunya seperti ini. Ya. Nyala lampunya seperti ini. Diingat-ingat ya, diingat-ingat. Kemudian, nah sekarang Bapak akan lepas 1 buah lampu, akan dilepas. Perhatikan lampu yang lain ya. Kalau 1 lampu dilepas, lampu yang lainnya bagaimana? Perhatikan yang ini ya. Oke. Tuh ya. Ketika 1 lampu dilepas ya, mati ya, maka lampu yang lain bagaimana? Mati. Maka inilah yang disebut dengan rangkaian seri. Ya, itu rangkaian seri. Ya. Oke. Nah, sekarang Bapak ubah rangkaiannya ya. Kita off-kan lagi, kita ubah rangkaiannya ya. Ini lampunya Bapak pindah. Oke ya, perhatikan bentuk rangkaiannya seperti ini. Ya. Nah, perhatikan lagi nyala lampunya, bandingkan dengan yang tadi ya. Mana yang lebih terang dan mana yang lebih redup. Jelas ya? Yuk, coba kita on-kan lagi ya. Kita on-kan lagi. Sorry, ini belum ditutup ya. Nah, ini, perhatikan nyala lampunya. Dibandingkan dengan yang tadi. Kira-kira rangkaian yang tadi atau yang sekarang yang lebih terang nyala lampunya? Lampu yang sekarang ini nyalanya jadi lebih terang. Ya. Nah, coba 1 lampu kita lepas ya. Lampu yang lainnya bagaimana? Ya, kalau kita lepas 1 lampu di sini. Nah, ini udah mati ya. Lampu yang lain bagaimana? Kalau 1 lampu dilepas atau dicopot ya, mati, maka lampu yang lain bisa berarti yang seperti ini kan rangkaian apa? Ini adalah rangkaian. Bisa dipahami ya? Bisa. Sip. Oke, yuk semuanya perhatikan lagi ke depan ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar materinya masih listrik dinamis ya. Nah, tapi kita akan coba sekarang untuk mengaplikasikan ya konsep rangkaian seri dan paralel itu ya pada satu permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi kita akan coba terapkan tuh. Kalian sudah tahu kan konsep rangkaian seri dan paralel, kita aplikasikan pada suatu permasalahan ya. Nanti kalian cari ya bagaimana solusinya atau penyelesaian masalahnya ya. Oke, nah kemudian untuk tujuan pembelajarannya ya, ini ada 3 tujuan. Yang pertama ya, nih, kalian mampu untuk menerapkan konsep rangkaian seri dan paralel pada suatu rangkaian listrik. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah kalian dapat memecahkan masalah ya rangkaian listrik berdasarkan sifat rangkaian seri dan paralel. Ya, jadi yang pertama tadi menerapkan konsep, yang kedua adalah memecahkan masalah. Ya, kemudian yang ketiga adalah mempresentasikan hasil pemecahan masalah tentang rangkaian seri dan paralel dengan benar. Ya, itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, lalu apa sih manfaat pembelajaran yang akan kita dapat dari sini ya? Ini ya, manfaatnya adalah dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis ya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya masalah dalam kegiatan belajar saja ya. Ini hanya salah satu momen untuk kalian belajar bagaimana caranya memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nih, ini perlu untuk kalian ketahui bahwa keterampilan berpikir kritis ini adalah salah satu keterampilan abad 21.
yang pasti akan kalian butuhkan di masa yang akan datang. Misalnya pas kalian sudah masuk dunia kerja gitu ya, keterampilan seperti ini akan sangat dibutuhkan. Ya, bagaimana kita bisa kritis ya dalam menyikapi masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam pembelajaran. Ya, itu untuk manfaat pembelajarannya. Lalu kemudian yang hal ini untuk model pembelajarannya ya, kita akan menggunakan model jenisnya adalah PBL ya, Problem Based Learning, pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi kalian akan belajar dari masalah yang nanti akan kalian dapat gitu ya. Lalu kemudian untuk metode pembelajarannya adalah praktikum dan juga diskusi kelompok ya. Nah, lalu untuk penilaiannya bagaimana Pak? Nah, ini penilaiannya ya. Ada 3 penilaian nanti yang akan Bapak lakukan ya ketika kalian belajar. Yang pertama ada penilaian pengetahuan ya. Ini nanti dilihat dari hasil pretest dan post-test ya. Kemudian yang kedua ada penilaian keterampilan gitu. Lalu yang ketiga ada penilaian sikap. Itu dia untuk penilaian kita hari ini ya. Ada 3 ya. Dilihat dari pengetahuan, keterampilan dan juga sikap ya. Oke. Nah sekarang ya silakan kalian siapkan HP-nya ya. Kita akan pretest dulu ya. Untuk linknya nanti akan Bapak kirimkan lewat grup ya. Silakan mulai untuk mengerjakan pretestnya ya. Oke ya, sekarang silahkan kalian duduk ya berdasarkan kelompok yang sudah terbentuk ya. Untuk posisinya nanti sebelah sini ya kelompok 1 ya, sana kelompok 2, kemudian di sini kelompok 3 ya, ini kelompok 4 dan di sana kelompok 5. Oke yuk silakan berdiri ya, digabungkan saja itu posisinya ya. Oke, sudah ya? Kelompoknya sudah nyaman duduknya? Sudah, oke ya. Sekarang kalau kalian kelompok saja ya, silahkan maju sini ya untuk ambil LKPD-nya. 1 orang aja. Ini ya. Oke, sudah dapat LKPD semua ya? Sudah. Oke, silakan dikasih nama dulu ya, nama kelompok dan anggotanya siapa saja. Semuanya perhatikan dulu ke depan ya. Kita akan masuk pada bagian inti dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kalian sudah dapat masing-masing LKPD-nya ya. Nah, silahkan kalian buka LKPD-nya, kemudian kalian cari bagian orientasi masalah ya. Di situ ya ada masalah terkait rangkaian listrik ya. Jadi di depan juga sebetulnya ada ya di sini ya. Nah, silakan kalian baca ya dan kalian pahami dulu maksud dari masalahnya itu seperti apa. Ya, kalian baca dan pahami dulu. Silakan. Oke, gimana? Sudah bisa dipahami masalahnya? Ya, ini sedikit saja gambaran ya supaya nanti tidak ada yang salah pemahaman ya. Jadi di sini ada 3 kondisi ya. Ada 3 kondisi ya. Pak Wan ini sedang memasang lampu untuk 3 ruangan. Ruang piket, TU dan juga lab komputer. Tapi awalnya Pak Wan ini masang lampu malah aneh. Kenapa aneh? Lampu yang ruang piket itu terang, tapi yang 2 ruangan lainnya malah redup. Ya. Nah, kemudian sama Pak Wan itu diubah lagi kan? Diubah lagi rangkaiannya.
malah Pak Wan mendapatkan rangkaian yang lebih aneh. Lah kok sekarang malah tiga-tiganya jadi redup. Lalu apa yang diinginkan oleh Pak Wan? Ya, Pak Wan itu menginginkan agar ketiga ruang itu ya, ruang piket, TU dan lab komputer itu si lampunya bisa nyalakan terang semua. Gitu. Ya, nah Pak Wan minta bantuan ke kalian. Apa yang bisa kalian sarankan, gitu ya, untuk membantu Pak Wan merangkai listrik ya untuk 3 ruangan. Jelas ya? Jelas. Oke. Sip. Oke, yuk sekarang ya, kita akan masuk pada tahap mengorganisasi untuk belajar ya. Jadi silakan nanti perwakilan kelompok ya kalian 2 orang ya. Silakan maju ke depan kemudian ambil ya ini alat-alatnya kit yang dibutuhkan. Ya, yuk silakan. 2 orang saja. 1 ambil kitnya, yang 1 ngambil 1 dayanya ya. Oke, gimana? Sudah dapat semua? Setiap kelompok dapat 1 kit listrik magnet dan 1 catu daya. Sudah disiapkan alat dan bahannya? Sudah dicek keduanya bisa nyala? Sudah? Oke sih. Ya jangan lupa ya, kalian nanti harus berbagi tugas supaya pekerjaannya efektif ya. Tidak ada yang hanya nonton saja ya. Semuanya harus berbagian tugas. Oke, kalau sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita akan melakukan penyelidikan ya. Jadi coba kalian selidiki ya, bagaimana solusi ya atau pemecahan masalah terkait dengan masalah Pak Wan yang tadi ya. Silahkan kalian eksplorasi ya, kalian cari penyelesaian masalahnya. Oke, ikuti petunjuk yang ada di LKPD. Ya, setiap hasil yang kalian dapat kemudian kalian catat di LKPD-nya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, yuk silakan dimulai ya. Oke. Oke, ini berarti kondisi yang pertama ya. Yang pertama ini yang terang, ini yang redup. Oke, sip, good ya. Ini masih kondisi yang kedua ya. Yang redup semua ya. Oke, gimana? Sudah selesai penyelidikannya? Kalau sudah, ya sekarang kalian fokus ke LKPD-nya ya. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya. Kalian selesaikan sampai pertanyaan yang terakhir semuanya terjawab. Silakan. Oke, diisi ya sampai LKPD-nya nanti siap untuk dipresentasikan ya. Gimana? Sudah selesai LKPD-nya? Presentasi ya? Oke, sip. Nah, tapi sebelum kita presentasi ya, kita ada ice breaking dulu ya. Kita ada games dulu. Ini nama gamesnya adalah games sambung konsentrasi. Nah, ya. Jadi kalau tadi kan kalian belajar itu kan sambung-sambung kabel ya, sambung-sambung rangkaian listrik. Sekarang kita ada gamesnya adalah sambung konsentrasi. Ya, yuk semuanya disimpan dulu saja pekerjaannya. Kalian berdiri dulu semua. Yuk, berdiri dulu. Ya, kita lihat dulu ya. Oke, yuk disimpan dulu ya. Semuanya HP-nya simpan dulu. Oke, kita ada games dulu. Namanya apa tadi? Games sambung konsentrasi. Terus perhatikan ke saya ya. Oke, semuanya tangannya posisinya begini. Oke, yuk semuanya begini. Ayah akan
Nah, kalian perlahan-lahan coba sambungkan konsentrasinya. Ya, nggak boleh lihat. Kalian sambungkan konsentrasinya. Coba dirasakan ya. Ah, coba sambung. Oke, nyambung nggak? Ada yang nyambung, ada yang nggak juga. Oke, sekali lagi coba, sekali lagi. Oke, yo ya, pakai perasaan ya, sambungkan. Ya. Nyambung nggak? Oke. Sekali lagi. Sekarang cepat, sambungin. Cepat. Nyambung nggak? Oke, yuk tepuk tangan dulu. Sudah presentasi lagi ya? Nah, yuk silakan duduk lagi. Untuk presentasi yang pertama, kondisi satu dari kelompok dua. Oke, yang disiapkan kelompok dua silakan. Oke, ini. Yuk silakan silakan kelompok yang sedang presentasi. Kalian siapkan pertanyaan ya, atau boleh ngasih tanggapan jika ternyata hasilnya berbeda dengan yang kalian dapat ya. Oke, yuk silakan dari kelompok dua untuk mulai presentasi. Kondisi pada lampu satu yaitu dirangkai secara paralel sehingga nyala lampunya terang. Sedangkan dua lampu dirangkai secara seri sehingga nyala lampunya redup. Hal tersebut terjadi karena lampu satu dirangkai secara paralel, yaitu rangkaian pembagi arus dan terhubung pada sumber daya yang besar sehingga nyala lampunya terang. Sedangkan dua lampu dirangkai secara seri, yaitu rangkaian pembagi tegangan dan terhubung pada sumber daya yang kecil sehingga nyala lampunya redup. Yuk sekarang silakan presentasi yang kondisi dua. Berarti dari kelompok empat ya, silakan kelompok empat presentasikan untuk kondisi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Fauzia. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Al-Am, Robi, Nah, kami akan dijelaskan kedua penilaian sendiri akan dijelaskan oleh kami. Jadi kondisi Suaranya agak keras ya. Jadi kondisi yang kedua menggunakan rangkaian seri, ya, kurang lebih seperti ini rangkaiannya. Nyala lampunya, ketiga lampu nyalanya redup. Kenapa bisa redup? Karena rangkaian seri merupakan rangkaian pembagi tegangan. Jadi tegangan yang ke lampu kecil. Bertanya atau memberikan tanggapan dari kelompok lain ya. Acungkan tangan dulu ya. Oke, silakan. Tidak ada dari kelompok dua pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup saja ya. Presentasi dari kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bertepuk tangan dulu. Oke, dan sekarang untuk presentasi kondisi yang ketiga ya, kondisi yang terakhir. Ini kaitannya dengan solusi ya. Sebenarnya adalah apa yang diinginkan oleh Pak Wan ya. Solusi dari apa masalah yang mau kita selesaikan hari ini. Oke, yang presentasi untuk yang ketiga siapa dari kelompok? Dari kelompok satu. Oke ya, kelompok satu silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kondisi 3. Perkenalkan, nama saya Anissa dan teman-teman saya Agnia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kondisi 3 yang akan dijelaskan oleh Ivan. Seharusnya Pak Wan menggunakan rangkaian paralel yang setiap lampunya terhubung langsung ke satu daya yang satu dayanya itu menyalurkan tenaga listrik yang cukup untuk menerangkan lampu.
Oke, jadi kalau rangkaian paralel, setiap lampunya terhubung langsung ke satu daya. Akibatnya tegangannya bagaimana? Tegangannya besar ya, tegangannya besar. Kalau tegangannya besar, dayanya bagaimana? Dayanya besar juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu. Oke ya, presentasi kita sudah selesai. Sekarang coba kalian perhatikan dari depan ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat kesimpulan bersama ya. Kita akan simpulkan dari permasalahan yang tadi sudah kalian selidiki dan cari solusinya. Kita akan buat kesimpulannya ya. Nah, jadi tadi untuk kondisi yang pertama ya, kondisi yang pertama tadi itu awalnya lampunya itu kan nyalanya gimana? Satu dan yang kedua. Oke, jadi penyebabnya apa? Rangkaian satu paralel dengan sumber yang duanya seri. Yang duanya seri. Nah, yang dua yang dirangkai seri ini ya, yang nyalanya menjadi redup, yang paralelnya itu terang. Gitu ya? Kemudian diubahlah rangkaian listriknya kan, diubah lagi. Tapi ternyata awan mendapatkan semuanya menjadi redup. Kenapa tadi redup itu? Karena semuanya dirangkai secara seri. Nah, dapat sifat rangkaian seri ya. Rangkaian seri kan merupakan rangkaian pembagi arus, jadi tegangan dari sumber ini akan dibagi ke setiap lampu kan. Akibatnya apa? Masing-masing lampu punya tegangan yang kecil. Kalau tegangannya kecil, ya daya di lampunya juga jadi kecil. Hasil lampunya akan jadi redup. Ya, masih salah awan kan? Nah, terus tadi sudah kalian dapatkan solusinya ya. Apa solusinya? Harusnya dirangkai secara kalau rangkaian paralel kan tiap lampu itu tegangannya akan sama dengan tegangan sumbernya ya. Tidak terbagi tegangannya. Jadi masing-masing lampu itu tegangannya besar. Tegangan besar, maka dayanya juga besar. Yang menyebabkan pada rangkaian paralel itu tadi kalian dapatkan lampu itu terang ya. Oke, itu ya untuk kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran hari ini ya. Jadi silakan kalian catat kesimpulannya ya di LKPD. Yuk silakan tulis. Nanti kalau sudah ya LKPD-nya di Oke, sudah ya? Buat kesimpulannya ya? Sudah ya? Oke, yuk perhatikan lagi di sini ya. Oke, nah sekarang ya kita sudah saatnya post test ya. Oke, jadi nanti untuk linknya mau kirimkan lagi lewat grup ya. Silahkan kalian buka lagi nanti ya linknya. Kalian kerjakan soal post testnya. Oke, yuk silakan ambil. Sekarang kita akan coba untuk merefleksi ya kegiatan kita hari ini. Ya, coba kita refleksi kira-kira menurut kalian pembelajaran hari ini menarik atau tidak? Menarik ya? Menarik. Kenapa tuh? Pembelajaran hari ini kalian anggap menarik? Bisa dimengerti. Oke. Kemudian apa sebenarnya? Berbeda dari biasa. Berbeda dari biasanya. Perbedaannya apa? Oke, lagi. Dia juga
bisa praktikum. Jadi tidak hanya sekedar kalian dapat informasi pengetahuan ya, tapi ada keterampilan juga yang kalian dapat ya. Bagaimana cara merangkai-rangkai seri rangkaian ya, itu juga penting ya, bagian dari proses pembelajaran supaya kalian mendapatkan keterampilan. Ya, nah kalau untuk pemahaman materinya gimana? Dengan model pembelajaran seperti hari ini, kira-kira kalian jadi paham nggak materi? Ya, paham ya? Dari serangkaian proses yang sudah kita lakukan barusan, itu kira-kira yang menurut kalian bagian yang sulitnya bagian apa? Mas bagian? Oke, nah kira-kira nih, minta usulan ke kalian ya untuk pembelajaran berikutnya supaya kegiatan belajar kita ini lebih menarik, gitu ya, lebih menyenangkan lagi. Ada nggak yang punya usulan? Kira-kira pembelajarannya harus seperti apa? Yang kalian inginkan seperti apa pembelajarannya? Oke, silakan, Irfan ya. Gimana menurut Irfan supaya pembelajarannya lebih menyenangkan itu harus bagaimana? Lebih banyak membuat proyek. Lebih banyak membuat proyek. Oke. Kita memang terlihat ya pada saat kemarin kita belajar untuk proyek learning-nya aktif sekali ya. Oke, Irfan lebih suka dengan model pembelajaran proyek. Oke, sip ya. Oke, yang lain. Ada yang mau ngasih usulan pembelajaran berikutnya kita mau bagaimana? Komputer. Gimana? Oke, di lab komputer. Oke, kita akan lebih suka kalau belajarnya di lab komputer. Oke, yang bisa ya. Nanti kita akan coba untuk melakukan pembelajaran proyeknya kita akan coba buat lagi. Kemudian untuk praktikum virtualnya kita bisa coba. Ya, oke. Kemudian coba kita lihat ya bagaimana hasil. Nah, ini ya, bagaimana hasil proses ya kita hari ini. Ini hasil proses kalian. Coba kita cek ya, apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum ya. Oke, kita cek dulu ya. Nah, ini bagian yang pertama ya, bagian yang pertama ini. Oke, bagian yang pertama ini adalah soal yang nomor 1 dan 2. Ini kaitannya adalah dengan indikator yang menerapkan tadi ya. Tujuannya yang menerapkan konsep. Kita lihat berapa hasil yang kalian dapat. Ini 80% luar biasa ya. 80% kalian menjawab dengan betul. Ya, coba ulang dulu ya. Nah, kemudian ini masih tujuan yang pertama ya. Tujuan yang pertama ini soal berikutnya kita dapat berapa ini? Hampir 75%. Ini juga luar biasa. Nah, kemudian untuk ya tujuan pembelajaran berikutnya ini yang pemecahan masalah ya, keterampilan memecahkan masalah. Oke, kita cek. Di sini rata-rata berada di angka sekitar 50%. Ya, nah, artinya berarti untuk keterampilan atau untuk tujuan pembelajaran yang memecahkan masalah itu ya, ini masih setengahnya lah ya, ini bisa menjawab dengan benar. Ya, oke. Nah, maka karena khususnya ini untuk bagian yang memecahkan masalah masih banyak yang salah menjawab ya, nanti akan ada tugas tambahan ya. Oke, nanti akan ada tugasnya apa? Ini tugasnya kaitannya adalah dengan bagaimana aplikasi rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Nanti detail dari tugasnya seperti apa nanti Bapak kirimkan lewat grup ya. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, sip. Oke ya, jadi untuk alatnya itu sudah selesai ya. Untuk alatnya silakan dirapikan kembali ya, masukkan kembali ke dalam wadahnya ya. Nah, tertib ya, sesuai dengan yang sebuah. Oke ya, silakan dibereskan. Oke ya, nah jadi untuk pertemuan berikutnya ya kita akan belajar tentang apa? Berikutnya kita akan belajar materi tentang hukum Newton. Ya.
Sebelumnya kita belajar hukum Om, nah ya. Juga tentang gaya Om. Nah, sekarang kita belajar hukum gaya Om. Ya. Oke. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah untuk kegiatan kita belajarnya sudah selesai ya. Dari awal sampai akhir sudah kita jelaskan ya. Nah, silakan kalian beres-beres ya. Silakan kalian beres-beres. Kita akan persiapan untuk mulai. Ya, alhamdulillah ya, kegiatan kita dari awal sampai akhir sudah selesai, sudah beres. Terima kasih atas partisipasi kalian ya. Kalian hari ini sudah belajar dengan bagus ya, dengan baik. Mari kita tutup ya pertemuan hari ini dengan berdoa ya. Untuk KM Ramdhani ya, silakan Ramdhani dipimpin untuk doa. Sebelum pulang mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ramdhani dan terima kasih ya untuk kalian semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.